Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Filza Gozani, NIM 2305011, dari Fakultas Teknologi dan Bisnis, Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Syarif Madani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan use case dari mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek yang dibimbing oleh Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Langsung ke materinya. Apa itu use case? Use case ini adalah deskripsi fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna yang menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Nah, use case ini umumnya digunakan dalam proses analisis dan perancangan sistem. Nah, tujuan dari use case ini adalah untuk memahami bagaimana sistem digunakan dalam skenario yang nyata. Selanjutnya ada komponen utama dalam use case. Yang pertama, aktor. Pihak yang berinteraksi dengan sistem, baik manusia ataupun sistem yang lain. Yang kedua, ada sistem. Entitas yang menyediakan layanan. Dan yang ketiga, ada use case. Use case ini merupakan sebuah fungsi atau layanan yang diberikan sistem kepada si aktornya itu. Lalu yang keempat ada hubungan atau yang biasa kita sebut dengan relasi, yakni sebagai asosiasi antara aktor dengan use case. Nah, di sini saya memberikan contoh use case sederhana. Mari kita uraikan satu persatu. Di sini saya memberikan sistemnya yakni perpustakaan digital. Nah, sistem yang dijelaskan ini adalah perpustakaan digital yang berarti merupakan sistem berbasis komputer, bukan perpustakaan fisik. Terus ada aktor. Nah, aktor utama di sini saya menggunakan mahasiswa. Dan aktor itu adalah pengguna atau entitas yang berinteraksi dengan sistem. Lalu ada use case. Nah, ini adalah daftar tindakan atau fungsi yang dapat dilakukan seorang mahasiswa dalam sistem perpustakaan digital. Nah, ketiga use case tersebut adalah yang pertama mencari buku. Nah, mahasiswa itu dapat mencari buku berdasarkan judul, penulis, atau kata kunci lainnya. Terus ada yang meminjam buku. Nah, setelah menemukan buku yang diinginkan, mahasiswa itu dapat meminjamnya. Nah, ini mungkin melibatkan proses reservasi atau peminjaman langsung, tergantung pada sistem perpustakaan digitalnya masing-masing. Lalu yang ketiga, mengembalikan buku. Nah, mahasiswa itu dapat mengembalikan buku yang telah dipinjam. Di sini saya memberikan interaksi. Nah, interaksi ini ialah sebagai apa? Menunjukkan alur interaksi mahasiswa dengan sebuah sistem, yakni sistemnya kan yang tadi perpustakaan digital. Nah, mahasiswa itu harus masuk ke sistem menggunakan username dan password untuk login. Nah, mahasiswa itu harus login terlebih dahulu. Lalu, mahasiswa menggunakan fungsi pencarian buku, yakni cari buku. Lalu ada pinjam, mahasiswa memilih buku dan memproses peminjaman. Lalu kembalikan. Nah, mahasiswa mengembalikan buku yang dipinjam. Nah, kesimpulan dari contoh yang dapat saya ambil ini adalah memberikan gambaran sederhana tentang bagaimana seorang mahasiswa itu berinteraksi dengan sistem perpustakaan digital. Nah, ini merupakan contoh use case yang sangat dasar, sangat-sangat dasar dan dapat diperluas dengan menambahkan use case yang lain. Nah, use case ini penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa sistem itu memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada tujuan penggunaan use case. Nah, yang pertama ialah memahami kebutuhan pengguna. Lalu tujuannya yakni menjadi dasar pembuatan sistem. Lalu tujuannya lain ialah menyederhanakan komunikasi antara tim pengembang dan stakeholder. Nah, tujuan yang lainnya yang terakhir adalah yang dapat digunakan dalam dokumen analisis kebutuhan sistem. Di sini di sini ada tools untuk membuat use case. Yang pertama ada Lucid Card, jadi diagram online yang mudah untuk digunakan. Lalu ada Draw.io atau diagram net, itu gratis dan fleksibel. Lalu ada Star UML, mendukung berbagai jenis diagram UML. Lalu ada Microsoft Visio, ini Microsoft-nya profesional dan terintegrasi dengan Microsoft 365.
Lalu ada enterprise architect, lengkap untuk perancangan sistem besar. Pilih tool sesuai kebutuhan dan kenyamanan masing-masing. Nah, kesimpulannya yakni ada use case membantu memahami sistem dari sudut pandang pengguna. Ini kesimpulan dapat saya ambil. Lalu ada komponen utamanya, ini ada aktor, use case, sistem, dan relasi atau hubungan yang telah kita bahas sebelumnya. Lalu tool seperti Lucid Chart dan Draw.io itu memudahkan pembuatan diagram. Waduh, udah di bagian penutup ini. Ubur-ubur ikan lele, terima kasih banyak Le, nyala terus. Intinya eh itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.